Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut.
Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini
dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah
berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Bapakku yang baik, kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau segalanya. Yesusku, kau Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita, namun sebelum itu saya persilakan kita semua bangkit berdiri. Kita akan sama-sama melakukan pengakuan iman GBI. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi.
Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Jesus, my Savior, I lift my hands to the heavens. Jesus, my Savior, Jesus, my Savior. Your love is the greatest love. I'll set my eyes above. You never give up on me. You never give up on me. Your love is the greatest love. I'll set my eyes above. You never give up on me. You never give up on me. And you know Shalom, selamat datang di Gol Sisi. Gol Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Gol Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Gol Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus mengasihi kita, amin. Saya melihat ada wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Malam hari ini kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mulai ibadah ini. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan antarkan kami tiba di tempat ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan ini berkenan kepada Tuhan. Makasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hatiku
hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari kau datang dengan kerinduan malam hari. Sama-sama katakan pujian. Kau mengenal hatiku, hamba bagimu. Tanpa hadirmu, bawa kami lebih lagi Tuhan. Aku mengalami berlabuh dalam hangatnya kasih-Mu. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Jemaat Tuhan sambil nyanyikan. Sejuta rasa di jiwa, amin, amin. Amin. Pengakuan kami Tuhan. Hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Amin. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Bersembah Tuhan. Kami rindukan Engkau lebih dari segalanya. Kau yang kami perlukan Tuhan, Kau yang kami rindukan. Hadirat-Mu menyegarkan jiwaku, hadirat-Mu yang pulihkanku, hadirat-Mu yang tenangkan aku. Tuhan, kami perlu Kau dalam hidup kami. Kami rasakan penyertaan-Mu, kami rasakan cinta-Mu, kami alami kebaikan-Mu Tuhan, kami alami pertolongan-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tak dapat kami balas kebaikan-Mu Tuhan. Izinkan
Izinkan kami datang menyembah-Mu Tuhan. Tidak ada sesuatu yang berharga yang kami bawa untuk balas kebaikan Tuhan. Kami baru bisa bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sambil bangkit berdiri kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sembah. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuh. Jemaat Tuhan saja, mari angkat suara. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Bersyukur Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan. Kasih Yesus. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Sejuta rasa di jiwa, rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Dan kemuliaan buat Tuhan kita yang dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap hati yang merindukan Engkau, tolong Kau puaskan malam hari ini. Kami mau lebih lagi Tuhan, bersorak di dalam Tuhan. Kami mau lebih lagi memuji meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, cuma Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. 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 Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Amin. Berikan salam dulu samping kiri kanan, katakan selamat tahun baru. Mari kita puji Tuhan.
Haleluya. Mari datang ke baitnya dengan hati bersyukur. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasa, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Sama-sama katakan, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Datang ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati apa? Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Mari imani, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bertepuk tangan lebih dahsyat buat Tuhan kita. Tidak habis-habisnya kasih setianya dalam hidup kita. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, Sebab Dia baik, amin, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih. Lebih lagi katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia. Mari serukan sama-sama, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama serukan, bersyukurlah. Haleluya. Kebaikan Tuhan selalu kita rasakan dalam hidup kita, amin.
Tiba saatnya kita beritakan kebaikan Tuhan bagi orang-orang sekeliling kita. Haleluya. Ku mau beritakan. Mari tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Ku mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Sama-sama serukan. Mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala. Are you ready, Go City? Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan namamu Yesus. Kau telah memanggilku untuk menjadi alat kerajaanmu. Mari coba panggilan Tuhan sama-sama. Mau melangkah maju, sebab Roh Kuduslah yang memampukanku. Mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk beritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan namamu Yesus. Haleluya. Biar pujian ini menjadi pengakuan kita juga di hadapan Tuhan. Kita mau beritakan kebesaran Tuhan bagi orang-orang sekeliling kita. Amin. Haleluya. Mari sama-sama serukan. Hey, 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 hey. Mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Mana tangannya buat Tuhan kita? Ku mau beritakan sampai seluruh dunia tahu, Yesuslah Tuhan atas segala bangsa. Pakailah Tuhan seluruh kehidupanku untuk ceritakan kebesaran-Mu, perbuatan-Mu. Bagimu Tuhan segenap masa mudaku sampai akhir nafas hidupku. Kan setia beritakan namamu Yesus. Kan setia beritakan namamu Yesus. Sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelam tak akan ku ragu, dalam badai tak akan ku goyah, dan
Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kemenangan kita. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Yesus, Engkaulah kemenangan kami. Karena kami tahu saat Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami dimenangkan, kami dibenarkan oleh karena darah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau bertata malam hari ini juga di hati kami. Oleh karena itu kami mau buka hati kami Tuhan. Sebentar lagi kamu mendengar kebenaran firman Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan itu mengubahkan kehidupan kami, mentransformasi kehidupan kami, mengkalibrasi hati kami. Sehingga kembali hati kami benar di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut tidak hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Sehingga jemaat-Mu yang datang pulang tidak sama lagi. Hati mereka ditransformasi. Kami serahkan Tuhan semuanya ke dalam tangan-Mu pemberitaan firman ini. Hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Baik, silakan duduk. Haleluya. Shalom. Sekali lagi, shalom. Luar biasa ya. Senang sekali Bapak Ibu Saudara sekalian hadir di minggu pertama di bulan ini. Ya, senang sekali kalau kita mau hadir di tempat ini. Saya yakin dan percaya kita semua di tahun 2025 ini punya resolusi. Yang punya resolusi katakan amin. Ya, saya yakin dan saya berdoa biar resolusi kita memang itu kehendak Tuhan. Sehingga pada saat nanti di akhir tahun 2025, ini baru masuk tapi saya bilang di akhir 2025, kita akan lihat penyertaan Tuhan. Karena resolusi kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saya lihat di sini semuanya muka-mukanya luar biasa ya, sukacita. Saya tahu ada banyak hal yang baru. Ya, saya pakai sepatu baru, pamer sedikit gitu ya. Lalu kemudian ada yang rambut baru, alisnya baru gitu ya, luar biasa. Ya, hanya sayang kayaknya belum ada pacar yang baru. Bilang kesini kan, kasihan deh lo. Gitu ya. Oh haleluya gitu ya. Hanya itu yang gak berubah dari dirimu gitu. Oke, baik, sore hari ini kita akan berbicara bagaimana menjadi pribadi yang berdampak. Sama-sama katakan pribadi yang berdampak. Karena tema mingguan kita itu adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang berdampak. Mari kita buka sama-sama di dalam Yohanes 6 ayat 3 sampai dengan yang ke-13. Kita buka sama-sama Yohanes 6. Ya, Yohanes 6 ayat 3 sampai dengan yang ke-13. Yang sudah ketemu katakan amin. Oh belum ketemu ya. Susah apa mencari Yohanes? Baik, saya sebut jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan membaca sama-sama. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, adikku sekalian ayat yang genap. Kita akan bergantian membacanya, nanti kemudian ayat 13 kita akan membaca bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Baik, Yohanes 6 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Keempat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Ayat yang ke-6. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Yang ke-8. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? 10. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. 12. Tiga belas sama-sama, 3, 2, 1.
Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya. Saya mohon maaf nih Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus juga suka membungkus ya. Ayat yang ke-12 dikatakan kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, kan begitu kan? Sama seperti kalau kita bisa cara, ayo dikumpulkan baru dibungkus ya. Jadi kalau misalkan ibu-ibu sini calon ibu-ibu banyak, ya bapak-bapak juga nggak apa-apa kok. Kalau lagi membungkus, kenapa kau membungkus? Bilang, Tuhan Yesus Yohanes 6 ayat 12, dia bilang kumpulkanlah yang sisa-sisa supaya jangan ada yang terbuang. Haleluya. Ada pembenaran sedikit untuk yang suka membungkus. Hidup bungkus, gitu ya. Saya lihat di sinilah lahir yang namanya Columbus. Ya, ayat 12 hingga 13 nanti baca aja. Makanya saya waktu membaca, saya terkejut juga. Ternyata Tuhan Yesus yang menyarankan untuk membungkus, gitu ya. Baik, kalau kita berbicara tentang pribadi yang berdampak, mungkin kita sedikit miss. Saya waktu membuat bahan khotbah ini, jadi sebenarnya bahan khotbah ini adalah part yang ketiga. Ya. Part yang ketiga, bayangkan, sepanjang saya membuat bahan khotbah, ini adalah bahan yang paling panjang. Dengan ayat yang paling sedikit yang saya ambil. Nah kalau kita melihat, menurut Anda, menurut kita yang ada di tempat ini, siapakah pribadi yang paling berdampak dari cerita ini? Selain Yesus tentunya. Siapa? Hah? Anak kecil, betul sekali. Nanti ambil coklat di bawah. Ya. Perhatikan di ayat yang ke-9. Perhatikan. Ya, dikatakan di sana begini. Di sini ada seorang anak. Bukan lagu itu ya. Jawabnya ada di ujung langit. Kita ke sana dengan seorang anak. Itu Dragon Ball. Ya, di sini ada seorang anak yang mempunyai apa? 5 roti jelai dan 2 ikan. Perhatikan. Anak ini hanya muncul satu kali. Boleh dibayangkan dari keempat Injil yang ditulis, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hanya kitab Yohanes yang menuliskan bahwa 5 roti dan 2 ikan itu asalnya dari anak kecil. Anak kecil ini hanya muncul satu kali. Tidak ada yang tahu namanya, ya. Entah itu dia namanya siapa, nggak ada yang tahu. Dan dia muncul umur berapapun tidak kita ketahui, tetapi dia seorang anak. Betapa dia sangat berdampak dengan apa yang terjadi saat itu. Karena saya yakin dan percaya kalau nggak ada dia, maka tidak akan terjadi mukbang roti jelai dan ikan. Ya, saya yakin kalau ada influencer di sana, halo kami bersama dengan Tuhan Yesus, kami sudah kami diberikan roti jelai dan 2 ikan. Dan dia lupa bahwa itu berkat seorang anak kecil. Bayangkan, saya mau kasih tahu ya. Sepanjang saya berkhotbah, 8 lembar saya membuat ini. Hanya gara-gara seorang anak kecil yang kita tidak tahu dari mana asalnya bagaimana. Tetapi hidupnya berdampak. Siapa yang mau seperti anak kecil yang hidupnya berdampak, angkat tanganmu. Berarti engkau siap belajar malam hari ini. Yang mau katakan amin. Ya, baik, kita akan sama-sama belajar. Nah, saya akan recap dulu apa yang saya sampaikan tadi pagi. Ya, karena ada 3 poin dan malam hari ini, yang ibadah yang ketiga, saya menyampaikan poin yang ke-2,5. Gitu ya. 2,5 dan poin yang ketiga. Nah, apa poin yang pertama? Yang pertama tadi pagi saya membagikan bahwa anak ini memiliki yang namanya persiapan. Sama-sama katakan persiapan. Atau mempersiapkan dirinya. Saya mau kasih tahu, di antara semua orang di tempat itu, hanya 1 orang anak yang memiliki persiapan. Sehingga dia mempunyai perbekalan, yaitu 5 roti dan 2 ekor ikan. Ada banyak penafsir yang mengatakan bahwa anak ini seorang penjual. Apapun itu, mau dia penjual maupun dia itu membawa bekalnya, kalau orang jualan kan juga harus persiapan. Dan mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba dia jualan. Ya, kalau yang lalu kasusnya ST, sekarang dia 5 roti dan 2 ekor ikan. Kan begitu. Tetapi saya yakin dia punya persiapan. Nah, persiapan ini berbicara tentang bagaimana kita mempersiapkan diri kita. Sehingga waktu Tuhan mau, ada waktu Tuhan di sana, kita menjadi siap. Makanya tadi pagi saya membagikan bahwa persiapan adalah serangkaian tahapan atau kegiatan yang dilakukan untuk membuat diri kita menjadi lebih siap atau layak mendapatkan peran atau berdampak untuk suatu kejadian. Kita harus mempersiapkan diri, yang mengerti katakan amin.
Sebagaimana Allah ini mempersiapkan perbekalannya, itu juga yang terjadi. Karena saya yakin dan percaya tanpa anak ini hadir di sana, mungkin tidak ada mukbang 5 roti dan 2 ekor ikan. Ya. Tetapi karena anak ini mempersiapkan perbekalannya, sehingga orang-orang di sana bisa menikmati. Yang makan itu bukan cuma 5.000, 5.000 lebih. Tafsiran sekitar 12 sampai 14.000 orang. Dengan asumsi semua pria di sana beristri dan tidak poligami. Ya. Dan anaknya lebih dari 1. Itu. Ya. Dengan asumsi seperti itu, maka yang hadir sekitar 13-14 ribu orang. Asalnya dari mana? Dari seorang anak kecil. Karena dia memiliki persiapan. Nah, persiapan menjadikan kita pribadi yang berbeda, yang setuju katakan amin. Karena kita akan menjadi pribadi yang bukan rata-rata, tetapi yang di atas rata-rata. Kita bisa melihat bagaimana anak kecil ini punya sesuatu yang lebih dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Waktu murid Yesus ngomong, kamu yang harus memberikan makan. Mereka bingung, hah? Bagaimana caranya? Kita nggak punya apa-apa, perbekalan kita aja kita mungkin nggak punya, tapi tiba-tiba ada anak kecil yang punya. Artinya anak kecil ini di atas rata-rata. Kalau engkau punya persiapan, engkau akan menjadi pribadi yang di atas rata-rata dan tetap akan menjadi pribadi yang berdampak. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah, mempersiapkan diri, bentuknya itu biasa berupa habit. Sama-sama katakan habit. Bukan habit, mana habit? Tidak hadir ya. Habits atau kebiasaan. Sama-sama katakan kebiasaan. Nah, biasanya persiapan kita adalah sebuah bentuk kebiasaan. Apa yang kebiasaan yang kita lakukan itu yang akan mempersiapkan kita. Kalau engkau mau di sini ada yang banyak yang pengen kerja di Jerman. Maka mereka mempersiapkan diri dengan cara apa? Belajar bahasa Makassar. Bukan, bahasa Jerman sudah pasti ya. Belajar bahasa Jerman. Mereka sedang mempersiapkan diri. Nah, pada saat kita bercita-cita menjadi sesuatu atau kita ingin menjadi sesuatu, maka kita mempersiapkan itu dari sekarang. Sama kalau kau ingin menjadi pribadi yang berdampak, kita harus mempersiapkan diri dengan kebiasaan-kebiasaan ilahi. Sehingga waktu nanti ketemu Kairos atau waktu Tuhan, kita siap. Ya. Saya mau kasih tahu, masa-masa persiapan ini sambil menunggu waktunya Tuhan. Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Karena karakter adalah modal dasar atau modal utama untuk menjadi pribadi yang berdampak. Dengar baik. Karakter adalah hal yang tidak terlihat. Yang setuju katakan yes. Oleh karena itu, karakter dibentuk seringkali dari tempat-tempat yang tidak terlihat oleh orang lain. Mengerti? Ya. Karena karakter sesuatu yang tidak terlihat, maka Tuhan seringkali membentuk karakter kita di tempat-tempat yang orang gak lihat. Bisa berarti itu ruang doamu, bisa berarti itu ruang kerjamu di mana gak ada orang melihat itu. Bisa jadi ruang-ruang sendirimu di mana engkau membaca buku, mengembangkan kebiasaan yang baik membaca buku. Ya. Bisa jadi itu ruang apa? Sebut saja. Engkau membangun kebiasaan baik di sana. Engkau membangun karakter yang baik. Nah, saya tadi pagi kasih contoh. Ada seseorang yang memiliki karakter itu. Ya. Sebut namanya Daud. Dalam 1 Samuel dikatakan, perhatikan, waktu dia ada seorang Goliat yang menantang pasukan Israel. Dia datang kepada Saul. Dia bilang begini, hambamu ini biasa mengembalakan kambing 2-3 ekor. Kalau datang singa dan beruang, saya akan berperang melawan dia. Dia biasa menggembalakan kambing, domba 2-3 ekor. Dia dipersiapkan Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Karena dia terbiasa mengalahkan singa dan beruang. Setelah dia mengembalakan kambing domba, beberapa puluh tahun kemudian, dia bukan jadi sekedar pengembala domba, dia menjadi raja di atas orang Israel. Kenapa? Dimulai dari kata hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Apa kebiasaan yang kau bangun akhir-akhir ini? Itu yang akan mempersiapkan masa depanmu. Perhatikan, talenta dan skill dapat membawa kita ke puncak. Tetapi untuk bertahan di sana, kita butuh yang namanya karakter. Daud karakternya terbentuk. 2 karakter utama Daud, saya secara cepat. Yang pertama dia tekun. Dari mana kita tahu dia tekun? Karena 2-3 domba pun dia tetap jaga. Dia tetap mempertaruhkan nyawanya seperti dia menjaga ribuan domba. Dari mana kita tahu dia rendah hati?
Karena perhatikan baik-baik. Perbedaan Saul dan Daud. Saul waktu ditegur sama Samuel, dia banyak berkilah, dia lempar kesalahan sama orang lain. Tetapi Daud, waktu dia ditegur sama Nabi Nathan atas perzinahannya, atas pembunuhannya, apa yang Daud lakukan? Dia dengan rendah hati, dia buka jubahnya, dia koyakkan jubahnya, dan dia berlutut. Dia ngomong, saya salah. Itu orang yang rendah hati karena masih mau ditegur. Padahal posisinya Daud sudah menjadi raja. Di waktu saat itu diceritakan Tuhan sudah berikan keamanan di setiap sisi bangsa Israel. Tapi begitu rendah hatinya Daud, kenapa? Karena Daud punya karakter yang rendah hati. Dan itu dipersiapkan Tuhan. Karena apa? Dia biasa menggembalakan kambing domba 2-3 ekor. Ya. Nah kadang-kadang kalau kita lihat tabel di atas, karena saya orang ekonomi ya, jadi kita belajar sedikit tentang kurva. Yang mau katakan amin. Perhatikan, seringkali kita ini manusia suka dengan hasil yang instan. Betul apa betul? Coba perhatikan, siapa yang di sini resolusinya ingin mengecilkan badan? Saya yakin Kenneth mau. Oh tidak mau Kenneth? Ya, coba perhatikan gini. Besok saya akan mengecilkan badan. Saya akan mulai lari-lari 10 kilo atau jalan kaki 10 kilo. Apa yang biasa kita lakukan? Begitu pagi-pagi kita pakai sepatu, sebelum pakai sepatu kita cari apa? Timbangan, timbang dulu. Oke, berat saya 95, itu berat saya. Kita lari 10 kilo, setelah pulang ngapain? Cek timbangan, kenapa? Karena kita selalu pengen hasilnya instan. Kita pengen yang kayak warna kuning ini, berjalan dengan waktu selalu pengen ada hasil. Nah kadang-kadang di masa persiapan sebenarnya yang terjadi sesungguhnya adalah kadang-kadang kalau seiring dengan waktu kita lakukan terus, kadang-kadang malah hasilnya semakin tidak kelihatan. Kadang-kadang hasilnya malah kita nggak bisa rasakan. Tetapi di saat-saat itu kalau engkau punya yang namanya ketekunan, suatu saat Tuhan akan lakukan percepatan. Halo? Cuman kadang-kadang kita itu nggak sabaran. Kita nggak tekun di masa-masa persiapan. Makanya seringkali kita gagal. Betul apa betul? Makanya kalau kau merasa, kok yang saya lakukan kebiasaan-kebiasaan yang saya lakukan kok nggak membuahkan hasil. Sabar. Mungkin 2 langkah lagi, mungkin 1 langkah lagi. Tetap tekun. Lihat samping kiri kanan dia bilang, tekun kok mas bro. Ya. Tekun Mbak Sis. Itu ya. Saya mau kasih tahu cara kerja Tuhan, kurvanya seperti ini, bukan seperti begini. Ya, jadi kita sudah belajar ekonomi, kita pulang. Enggak. Itu ya. Berikutnya. Tadi pagi saya katakan, the future belongs to those who prepare themselves. Masa depan ada pada orang yang mau mempersiapkan dirinya. Dan saya yakin kita semua, muka-mukanya mau mempersiapkan dirinya setelah ini. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Dengar baik, kalau engkau sudah mempersiapkan diri, engkau tinggal tunggu waktu Tuhan. Begitu waktu Tuhan datang, seperti waktu Goliat datang menantang. Dia tantang bangsa Israel. Buat Daud, karena dia sudah terbiasa, dia nggak sia-siakan waktu Tuhan. Dia bilang, saya akan maju lawan dia. Karena kenapa? Gua sudah terlatih, saya sudah bersiap, saya punya persiapan, saya berani maju. Itu yang terjadi. Nah kalau engkau nggak mulai persiapan saat sekarang ini, apa yang akan terjadi? Maka mulai dari sekarang, bersiaplah. Yang mengerti katakan amin. Itu yang pertama, poin yang pertama. Poin yang pertama sudah 10 menit. Ya. Poin yang kedua, nah ini hanya sini. Ya. Makanya dikatakan ini kurios waktu Tuhan. Ya. Nah perhatikan yang terakhir dari poin yang pertama. Kairos itu bagian Tuhan. Bagian kita adalah mempersiapkan diri. Makanya saya mau kasih tahu. Bukan saya anti dengan pendeta-pendeta yang suka bernubuat. Tapi kadang-kadang kita juga jemaat yang suka nyari-nyari. Kenapa? Pak Pendeta, tolong kapan waktu Tuhan? Pak Pendetanya ngomong, waktu Tuhan pasti yang terbaik, rasain kau. Kan dinyanyiin, bukan dikasih waktunya. Saya mau kasih tahu, waktu Tuhan itu urusan Tuhan. Bagianmu adalah mempersiapkan diri, yang ngerti katakan amin. Sehingga waktu Tuhan datang kepada engkau siap, engkau bersiap, dan engkau bisa melakukan itu. Dan saat itu hidupmu akan berdampak buat orang lain. Amin. Ya, jadi enggak usah cari-cari itu, nubuatan-nubuatan apa-apa, enggak usah. Ya, cukup engkau mempersiapkan diri. Kalau memang kau mau menjadi seorang pengusaha, belajar entrepreneur dari sekarang, jangan malas. Ya. Kalau kita mau jadi apapun itu, mau jadi seniman, belajar. Apalagi sekarang YouTube sudah di mana-mana, belajar, persiapkan diri kita baik-baik. Di mana Tuhan mau mengarahkan kita, persiapkan diri kita baik-baik. Yang kedua,
Yang kedua, poin yang kedua, ini ibadah raya yang kedua. Ini ibadah raya 1, tapi kalau ibadah raya 1 saya kasih detail. Jadi hampir sekitar 45 menit saya berbicara ya. Yang kedua, hati yang mau berkorban. Sama-sama katakan hati yang mau berkorban. 3, 2, 1. Nah, kalau kita sudah persiapan, maka kita harus memiliki hati yang mau berkorban. Nah, hati yang mau berkorban ini dimiliki oleh anak kecil ini. Kenapa anak kecil ini mau berkorban? Padahal itu perbekalannya. Apapun itu, mau dia jualannya, mau dia perbekalannya, saya nggak ada yang ngurus dengan itu. Para penafsir mengatakan itu jualan, ada yang bilang perbekalan, saya nggak ngurus dengan itu. Tetapi intinya, waktu dia mau serahkan kepada Tuhan karena dia memiliki hati yang mau berkorban. Waktu dia serahkan kepada Tuhan, dia nggak tahu Tuhan Yesus itu mau ngapain dengan itu. Mau dia makan sendiri kah? Mau dia apain? Enggak, dia nggak peduli dengan itu. Tapi dia bilang, saya mau berkorban. Nah, ini mental yang kedua yang harus kita miliki. Ini sifat kedua kalau kita mau kehidupan kita berdampak buat orang lain. Yang ngerti katakan amin. Untuk mau menjadi pribadi yang berdampak, kita harus memiliki hati yang mau berkorban. Nah, tahu nggak penghalang utama apa? Kenapa seringkali kita tidak memiliki hati yang mau berkorban? Salah satunya yang tercatat, kalau kita mau tahu. Di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-9. Ya, Seringkali apa yang membuat kita tidak bisa menjadi dampak? Karena seringkali kita membandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang diperlukan. Lihat ayat Yohanes 6 ayat ke-9 dikatakan begini. Di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelly dan 2 ikan. Perhatikan kata berikutnya yang dikatakan Andreas. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Seringkali kita terjebak dalam pemikiran itu, betul? Saat kita mau memberi, lalu kita lihat, jangan misalnya deh, ayo kita kumpul janji iman buat kita bikin kegiatan KKR dan lain sebagainya. Terus kita bilang, aduh, duitku ini cuma 25.000 jiko dong. Biar mi kakak itu saja, dia uangnya 5 juta. Saya enggak usah mi, karena apa tonji saya 25.000, nah dia 5 juta. Betul apa betul? Itu yang sering kita lakukan dan itu yang sering terjadi. Kemudian apa? Kita simpan, kita enggak mau berkorban, kita enggak mau memberikan. Atau waktu kita mau pelayanan, tapi kita lihat rival bagus sekali menyanyi, kayaknya bagus sekali itu kakak di sana. Jangan miss saya deh, nanti saya bicara saja fales, bicara saja tergugap-gugup. Jangan miss saya deh. Kenapa? Dia membandingkan apa yang dia miliki dengan apa yang diperlukan. Nah, seringkali kita terjebak dalam pemikiran itu. Saya mau kasih tahu, malam hari ini, jangan sampai kita terjebak dengan pemikiran yang seperti itu. Apapun itu, Tuhan melihat yang kita berikan. Kalau itu untuk kemuliaan namanya, kalau itu memang untuk yang terbaik dari kita, Tuhan akan perhitungkan. Yang ngerti katakan amin. Ya. Jadi jangan menganggap apa yang kita berikan terlalu sedikit. Tidak. Ya. Beberapa kali dalam cerita di Alkitab, bagaimana Yesus memperhatikan persembahan janda yang hanya 2 keping. Dia perhitungkan. Ya. Seringkali kita terlalu berfokus pada apa yang kita miliki. Lalu kita bandingkan dengan outputnya. Apa yang diperlukan. Makanya dikatakan, tidak ada artinya. Saya mau kasih tahu, itu ada artinya. Makanya yang sering menjadi penghalang kita untuk memberikan apa yang kita miliki adalah karena kita membandingkan. Ya. Nah, kita mau berbicara mengenai dampak, maka kita tidak boleh hanya fokus kepada diri kita sendiri. Tapi harusnya kita berpikir bagaimana apa yang Tuhan berikan itu mengalir dari kita dan menjadi berkat buat orang lain. Yang mau katakan amin. Tidak peduli berapapun yang Tuhan berikan, tapi kalau engkau mau berikan. Saya mau kasih tahu. Kalau engkau memberikan apa yang kau miliki dan itu akan berdampak buat orang lain, maka Tuhan tidak hanya bekerja melalui engkau dan saya, tetapi Dia juga bekerja di dalam kita. Saat kita mulai melatih diri kita untuk memberikan apa yang kita punya, meskipun itu bentuknya kecil, mungkin di luar sana orang tidak perhitungkan, ya. Tetapi perhatikan, kita yang terlatih untuk memberi. Jangan tunggu nanti Tuhan kasih yang besar baru engkau mau memberi. Mulailah dari hal-hal yang kecil. Apa yang kau miliki, berikan pada Tuhan. Yang mau katakan amin. Karena dengan begitu engkau melatih dirimu, sehingga pada saat engkau sudah dilatih, Tuhan kasih engkau 50 miliar. Terus kau bilang, gereja saya kasih 10 miliar itu mudah. Tapi kalau mulai dari sekecil kau gak berlatih. Diminta Jokowi itu 50 ribu, padahal dapat 50 miliar. Seke.
Makanya mulai sekarang berlatih. Nah kalau kita mulai berlatih, ya mungkin orang bilang benar di luar sana, anggapan mereka benar, itu nggak berguna, tetapi itu merubah hati kita. Makanya pastikan, orang yang mau berkorban, dia akan memastikan Tuhan tidak hanya bekerja melalui dia, tetapi bekerja juga di dalam dia. Yang mengerti katakan amin. Ingat filosofi pelita. Apa itu filosofi pelita? Dalam Matius 5 ayat 15 dikatakan begini, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki. Tahu kaki dian? Biasa gereja-gereja yang ada lampu-lampunya begini, yang ada 3 di samping kiri, 3 di samping kanan, 1 di tengah, ada 7, itu namanya kaki dian. Dan biasa ditaruh pelita di situ. Saya mau tanya, kalau pelitanya ditaruh di situ tapi tidak dinyalakan, berguna nggak pelitanya? Nggak berguna. Kita taruh di lantai paling atas pun nggak berguna kalau dia nggak nyala. Betul? Kalau kita nyalakan, apa yang terjadi dengan dirinya? Sumbunya terbakar. Dia menghabiskan dirinya sendiri untuk menyinari orang lain. Betul apa betul? Itulah filosofi pelita. Makanya saat engkau mau kehidupan berdampak, engkau harus siap berkorban. Engkau harus siap memberikan apa yang engkau punya. Ada yang punya lilin di tempat ini? Kalau kita mati lampu, kita nyalakan lilin, lilinnya semakin nambah atau semakin berkurang? Lilinnya semakin berkurang, dia terbakar. Tetapi dia memberi manfaat untuk sekitarnya. Itu namanya filosofi pelita, bukan filosofi kopi. Jangan terlalu tegang. Gitu ya. Ya. Makanya dengar baik. Apa yang kita lakukan, yang kita anggap kecil akan berdampak besar untuk diri kita sendiri. Mungkin orang lain di sana nggak melihat itu, tetapi itu berdampak besar. Artinya kita sedang melatih diri kita agar mau untuk berkorban. Yang mau katakan amin. Nah berikutnya begini. Ya. Yang menjadi penghalang kita tadi saya sudah katakan, nah ini khusus untuk ini ibadah raya ketiga sudah masuk. Yang tadi itu ibadah raya pertama dan ibadah raya yang kedua, ini ibadah raya yang ketiga. Nah yang menjadi penghalang kita untuk memberikan yang terbaik apa yang kita miliki kepada orang lain atau orang sekitar kita adalah kita membandingkan. Dan pada saat pikiran itu terus tertanam di hati kita terus memikirkan karena kita banding-bandingkan apa yang kita miliki dengan apa yang menjadi output di sana atau kebutuhan di sana. Tahu nggak yang muncul apa? Egosentris. Engkau akan menjadi orang yang egois. Halo? Pikiran seperti ini, kalau kita pertahankan terus-menerus, ya, pikiran yang seperti ini, apakah artinya itu untuk sebanyak orang ini? Kalau engkau pertahankan, engkau menjadi orang yang seke alias pelit. Makanya jangan pertahankan pikiran ini. Egosentris akan membuat kita menjadi buta terhadap kebutuhan orang lain. Betul apa betul? Orang yang egois, yang selalu mengarah kepada dirinya, selalu berkata aku, dia akan tutup matanya untuk melihat kebutuhan orang lain. Di situ engkau nggak bisa berdampak buat orang lain. Makanya hindari pikiran-pikiran seperti ini. Orang egosentris akan membuat dia selalu berkata, saya lebih penting daripada kamu. Padahal firman Tuhan berkata, ya, orang yang rendah hati, dia mengutamakan kepentingan orang lain. Halo? Makanya hentikan pikiran-pikiran seperti yang Andreas punya. Karena itu akan melahirkan egosentris. Padahal saya mau kasih tahu. Berkorban adalah sifat ilahi. Ya. Markus 10 ayat 45 dikatakan begini. Karena apa? Anak manusia juga datang. Bukan untuk apa? Dilayani. Melainkan untuk melayani dan apa? Memberikan nyawa. Filosofi pelita. Memberikan dirinya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini kalau kita mau berdampak berarti kita harus memberikan apa yang kita punya, bahkan mungkin apa yang kita paling sayangi. Untuk bermanfaat buat orang lain. Tidak hanya bicara tentang materimu, tetapi bisa bicara tentang tenagamu. Bisa bicara tentang waktu. Bisa bicara tentang pikiran. Itu kadang kita harus pikirkan. Dan percayalah, saya sudah melakukannya. Terlihat dari model kepala saya. Gitu ya. Jadi kalau kita sering mikirkan orang, welcome to the to the jungle lah ya. Gitu ya. Salah satu cara belajar agar kehidupan kita berdampak dengan kita rela berkorban. Salah satu cara belajar agar kehidupan kita berdampak dengan kita rela berkorban adalah melayani Tuhan atau pelayanan. Ini salah satu cara
bagaimana kita mau agar kehidupan kita berdampak buat orang lain. Loh, serius. Lihat teman-teman yang parking ministry di bawah. Kalau nggak ada dia, maka amburadul parkiran kita, betul? Siapa di sini yang susah sekali mencari parkiran tadi? Kemudian tiba-tiba datang. Hari ini saya tepuk tangan dulu buat Simon. Mana Simon? Tepuk tangan dulu buat Simon. Dia menjadi backup parking ministry 2 kali. Ya, dia rapikan semua supaya kita dapat dengan cepat datang ke tempat ini. Menikmati ibadah. Halo? Dia korbankan waktunya, dia korbankan tenaganya. Dan dia baru bisa naik di ibadah hari ketiga mendengarkan firman Tuhan. Dia baru bisa ibadah. Bukankah saat dia melakukan itu, hidupnya berdampak buat engkau dan saya? Karena kita lebih mudah mencari parkiran. Halo? Ya. Makanya saya katakan, salah satu cara kita belajar adalah kita melayani Tuhan di tempat ini, di gereja dimanapun engkau mungkin bertumbuh. Ada mungkin di sini yang pendatang, yang cuma datang sekali-sekali. Tapi kalau engkau yang sudah berkali-kali datang dan dalam hatimu ngomong, gue pelayanan enggak ya, pelayanan tidak ya, pelayanan tidak. Saya mau kasih tahu malam hari ini, kalau kehidupanmu mau berdampak atas apa yang Tuhan berikan kepadamu, mulailah beranikan diri untuk mengambil pelayanan. Di depan engkau semua ada barcode yang kecil. Silakan di-scan dan isi. Besok saya akan perhatikan supaya cepat-cepat dipanggil P3. Iklan lagi. Ya. Pesan saya begini, kalau sudah menjadi pelayan Tuhan, maka engkau harus bersungguh-sungguh dengan sepenuh hati. Yang setuju katakan amin. Jangan setengah-setengah. Wah, keren sekali kemarin ya Pak Basuki ngomong di depan sini. Dia ngomong dalam ibadahnya di buka tahun. Beliau mengutip perkataan A.W. Tozer yang berkata, pekerjaan Tuhan itu sering dirusak sama orang-orang yang suka melayani, tetapi setengah hati, setengah. Melayani, tiba-tiba hilang. Dicari ternyata karena putus cinta, dia malas lagi pelayanan. Dicari, ternyata dia pulang kampung. Setelah di kampung, lupa segala macam tanggung jawabnya di pelayanan. Nggak ngabarin, nggak ngasih tahu, menghilang tiba-tiba. Halo? Saya langsung dalam hatiku, kok relate banget dengan kejadian di tempat ini ya? Ya, saya nggak pesan loh sama Pak Basuki. Ya, dia ngomong seperti itu, seringkali dirusak oleh seperti itu. Ya. Makanya kalau melayani Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, jangan setengah-tengah. Yang setuju katakan amin. Ya. Termasuk kalau kita sudah terjun dalam pelayanan. Kalau kita sudah terjun dalam pelayanan, orang bilang kita latihan jam sekian, jangan telat. Karena kalau kau telat itu ciri-ciri setengah-setengah. Lihat samping kiri kanannya, jangan setengah-setengah bro. Ya. Halo? Ya. Makanya para pelayan Tuhan di tempat ini, saya pesan, tanamkan baik-baik dalam benakmu. Hal ini sederhana. Saat kita belajar melayani Tuhan dengan cara kita mengambil pelayanan, belajarlah untuk mengutamakan orang lain dengan cara apa? Minimal datang tepat waktu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Lihat di gereja ini, kalau kita ibadah, tidak pernah tidak tepat waktu. Saya masih ingat ya, beberapa kali kita sebelum kita mulai dengan hal yang baru. Dulu ibadah pemudanya, bisa sampai telat 45 menit, 30 menit. Ya. Saya bilang, nggak bisa, kita nggak bisa seperti itu. Kalau kita memberikan yang terbaik sama Tuhan, kita harus tepat waktu. Dan tahukah engkau, kenapa kita mulai itu, kita tanamkan di tempat ini, begini. Berapapun yang kita layani di bawah, meskipun itu hanya 5 orang, 7 orang, bahkan 2 orang yang datang. Misalkan tepat ibadah jam 7, kalaupun hanya 2 orang, kita mulai ibadah itu. Kenapa? Karena kita menghargai orang yang sudah datang, ketimbang orang yang belum tentu datang. Halo? Yang mengerti katakan amin. Itu value di tempat ini. Makanya kita selalu ibadah, berapapun kita layani, kita mulai tepat waktu. Karena dengan kita tepat waktu, kita menghargai orang yang sudah datang. Ya. Ini mulai masalah tepat waktu. Suatu kali di tempat ini saya cerita ya. Di tempat ini pernah teman-teman janjian katanya. Ya kita janjian ya jam 3. Kita mau besuk orang. Tahu nongolnya jam berapa? Jam 5. Saya tiba-tiba pulang dari kantor lihat. Kenapa kalian masih di sini? Oh iya sih ini terlambat ya. Saya kasih tahu. Begitu orangnya datang. Minta waktumu 2 jam kembali. Iya. Minta waktumu 2 jam kembali.
Kembalikan waktu yang sudah kau buang-buang karena kau janjian jam 3 tapi kau datang jam 5 minta kembali. Kalau dia bisa kembalikan, kau boleh gak usah minta maaf. Halo? Betul? Ada yang bisa mengembalikan waktu? Makanya kalau janjian sama orang tepat waktu, yang ngerti katakan amin. Apalagi sama Tuhan. Kalau datang ibadah, jangan telat. Halo? Masakan kita bisa kejar pesawat, tapi kejar waktu untuk ketemu Tuhan kita tidak bisa. Halo? Dengar baik-baik. Ya, hal yang sederhana kita mengutamakan orang lain. Terlihat dari cara kita. Bagaimana cara kita menghargai waktu orang lain. Saya rindu di tempat ini semua para pelayan Tuhan termasuk jemaat Tuhan yang hadir. Ayo kita mulai. Orang Indonesia terkenal dengan waktunya yang suka ngaret. Kalau engkau mau menjadi pembeda, minimal bangun kebiasaan baik untuk mulai tepat waktu. Supaya engkau jadi berbeda dengan yang lain. Ya. Berikutnya, nah ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga, kalau kita sudah belajar bagaimana kita mempersiapkan diri, kita memiliki hati yang rela berkorban, bagaimana kita menjadi pribadi yang berdampak. Yang ketiga, mari kita menyerahkan apa yang kita miliki kepada pribadi yang tepat. Sesuatu yang anggap orang kecil, 5 roti dan 2 ikan, dianggap dunia kecil, bahkan mungkin bodoh kalau diberikan. Tapi saat engkau serahkan kepada tangan Tuhan, maka itu akan menjadi ajaib dan dahsyat. Anak kecil ini 2000 tahun yang lalu sudah membuktikan buat kita semua. Dia sudah kasih apa yang dia miliki, 5 roti dan 2 ikan kepada pribadi yang tepat. Dia gak kasih kepada murid-muridnya, dia kasih kepada namanya Yesus. Dia memberikan kepada pribadi yang tepat, makanya dengar baik-baik. Kadangkala bukan perkara apa yang kita miliki yang penting. Tetapi kepada siapa kita serahkan apa yang kita miliki. Engkau mungkin gak punya uang sekarang. Engkau mungkin gak punya segalanya seperti orang di luar sana. Yang kayak sultan. Tapi kalau engkau menyerahkan kepada pribadi yang tepat. Hidupmu bisa berdampak. Hidupmu bisa menjadi terang. Filosofi pelita akan terjadi dalam dirimu. Yang mau katakan amin. Makanya dengar baik. Pribadi serahkan pada pribadi yang tepat. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan akan memiliki dampak yang luar biasa. Kalau engkau memberikan pelayananmu dengan tulus. Kalau engkau memberikan pelayananmu tidak setengah hati, engkau memberikan dengan tulus. Saya mau kasih tahu. Tuhan akan pakai lebih dahsyat lagi. Mungkin kau sekarang bilang, Kak, tapi saya kan pelayanannya tidak lihat orang. Disitulah masa persiapanmu. Disitulah engkau dibentuk karaktermu. Jangan mengeluh. Lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan sepenuh hati. Yang mau katakan yes. Baru engkau mengerti nanti suatu-suatu. Begitu waktunya Tuhan tiba, Tuhan akan lakukan percepatan dalam hidupmu. Mungkin orang itu sudah lebih duluan berdiri atas mimbar. Engkau mungkin masih di bawah, gak kelihatan orang. Tapi begitu Tuhan lakukan percepatan, engkau bisa tiba-tiba go internasional. Dia masih domestik. Kayak penerbangan. Halo? Makanya jangan mengeluh. Kalau dikasih pelayanan lakukan dengan sepenuh hati. Yang mau katakan amin. Saya mau kasih tahu ya. Tuhan kita itu seperti converter. Apa itu converter ya? Merubah dari yang kecil menjadi hal yang besar. Dia bisa mengubah sesuatu yang gak dianggap menjadi sesuatu yang dahsyat. Mau bukti? Perhatikan Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar apa? Biji sesawi. Kamu dapat berkata kepada apa? Gunung. Biji sesawi dengan gunung. 0,0000000 itu biji sesawi dibandingkan dengan gunung. Tapi Tuhan kemudian membandingkan dua hal itu. Maka dia bilang gunung itu akan pindah. Dia bisa konversi sesuatu yang kecil menjadi sebuah gunung. Apalagi hidupmu. Kalau engkau punya sesuatu yang kecil, Tuhan bisa konversikan untuk menjadi sesuatu yang dahsyat. Kalau engkau serahkan kepada pribadi yang tepat, yang mengerti katakan amin. Yang mau katakan yes. Makanya jangan pandang rendah dirimu. Ya, jangan rendah dirimu. Karena apa yang Tuhan berikan kepada dirimu saat ini, itulah takaranmu.
Kalau engkau menyerahkan kepada pribadi yang tepat, engkau terus mempersiapkan dirimu, engkau punya rela hati yang berkorban, serahkan pada pribadi yang tepat. Saya mau kasih tahu, Tuhan akan membuat itu menjadi sesuatu yang dahsyat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya. Iman dikonversi sehingga bisa menggerakkan gunung. Tuhan suka bekerja melalui hal-hal yang tanda kutip konyol menurut dunia. Ya. Tuhan suka bekerja melalui hal-hal yang dianggap remeh. Bukankah kalau kita ketemu sama anak kecil, coba kita orang besar nih, lagi bicara tiba-tiba anak kecil codok-codok, kita bilang apa? Kau anak kecil, pindah ke kau. Tidak mengerti urusan orang besar. Tetapi kadang-kadang dia bisa pakai itu untuk membalikan keadaan. Sama seperti yang 5 roti dan 2 ikan. Dia menggunakan anak kecil untuk memberkati 5.000 orang. Oh, dia nggak pakai pengusaha, bos. Dia nggak pakai pengusaha roti. Ya, dia tidak hubungi pemiliknya Sari Roti, telepon tolong kirim, enggak. Dia pakai anak kecil untuk memberkati 5.000 orang. Kenapa? Karena anak kecil itu punya persiapan. Anak kecil itu punya hati yang rela berkorban. Dan dia menyerahkan kepada pribadi yang tepat. Hidupmu kalau kau punya persiapan. Hidupmu kalau engkau punya hati yang rela berkorban. Hidupmu kalau menyerahkan kepada pribadi yang tepat. Hidupmu berdampak. Hidupmu bisa menjadi berkat buat orang lain. Tahu artinya menyerahkan kepada Yesus? Menyerahkan kepada pribadi Yesus artinya begini. Mau itu motivasi, tujuan akhir, sebab atau akibat, harus ada Yesus di sana. Halo? Apapun yang engkau lakukan, harus ada Yesus di sana. Kolose 3:23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya dalam setiap apa yang kita kerjakan, kita hadirkan Yesus di sana. Yang setuju katakan amin. Nah, Kolose 3, kalau kita membaca kelanjutannya akan menarik. Lihat baik-baik. Karena kamu tahu bahwa dari siapa? Dari Tuhanlah kamu menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai apa? Upah. Dengar baik. Bosmu itu Tuhan Yesus. Kalau engkau bekerja, engkau punya bos, dia itu hanya alat saja untuk memberkati kamu. Kalau kamu punya orang tua, kau dikirimin setiap minggu, kita dikirimin setiap minggu, itu hanya sebagai alat Tuhan untuk memberkati engkau. Berkatnya dari Tuhan. Tapi orang tua aku berhenti kirim, tenang, Tuhan bisa bukakan pintu yang lain. Karena dia itu jago dalam membuka pintu, menutup pintu. Karena firman Tuhan berkata dalam Wahyu, apa yang ditutup tidak mungkin dibuka. Apa yang dibuka tidak mungkin ditutup. Karena itu perbuatan tangan Tuhan. Makanya dengar baik-baik. Engkau harus tahu. Berkat yang engkau terima itu datangnya dari Tuhan. Engkau hanya sebagai saluran. Orang-orang yang memberikan kita gaji setiap bulan. Itu saluran berkat. Bukan sumber berkatnya. Kadang-kadang kita salah mengidentifikasi yang mana saluran sumber berkat. Yang mana menjadi saluran. Saya mau kasih malam hari ini. Tuhan sumber berkat kita. Semuanya adalah saluran berkat. Nah, kalau kita bisa membedakan ini, maka kita akan mengerti apa yang kita kerjakan itu buat Tuhan, bukan untuk manusia, bukan untuk bosmu, bukan untuk atasanmu, tetapi itu untuk Tuhan yang mengerti, katakan amin. Dan kalau engkau lihat itu, berarti Tuhan akan menyertai engkau. Ya. Makanya jangan ogah-ogahan, jangan setengah hati, lakukan dengan sepenuh hati, jangan kayak orang dipaksa-paksa, suka bersungut-sungut. Tuhan paling gak suka. Ya, makanya Tuhan marah sama orang yang bersungut-sungut. Karena waktu engkau bersungut-sungut, engkau bukan bersungut-sungut kepada atasanmu. Engkau bukan bersungut-sungut kepada orang tuamu. Engkau bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Saya mau kasih tahu. Kalau dikatakan upah itu datang dari Tuhan. Nah, Tuhan itu kasihnya gak kaleng-kaleng. Dia pasti kasih yang terbaik sesuai dengan takaranmu. Dia pasti kasih yang bukan sisa-sisa. Dia selalu kasih yang terbaik. Amsal 10 ayat 22 dikatakan berkat Tuhan membuat engkau sejahtera dan tidak mendatangkan kesulitan. Kalau Tuhan kasih kita, dia akan sertakan damai sejahtera, bukan sembarangan. Kalau dia kasih kita upah, itu yang terbaik. Dan Tuhan berikan itu murni karena mendatangkan damai sejahtera. Jangan kau berpikir bahwa berkatmu hanya datang dari orang tua. Enggak. Mungkin kita bicara berkat finansialmu datang dari orang tua. Iya, dijadikan Tuhan sebagai saluran. Saya mau kasih tahu, Tuhan bisa memberkati engkau lewat siapa saja. Bahkan dari orang-orang yang tidak pernah engkau pikirkan sama sekali.
Halo, tanya sama Vero. Ya, kadang-kadang kita nggak pikirkan, tapi Tuhan bisa memberkati kita dengan caranya yang ajaib. Kalau kita mau. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terakhir. Those who leave everything in God's hand will eventually see God's hands in everything. Setiap orang yang menyerahkan apa yang dia miliki ke dalam tangan Tuhan, maka semua yang dia lihat, dia akan melihat tangan Tuhan bekerja di dalamnya. Amin. Makanya dengar baik-baik malam hari ini. Libatkan Tuhan. Percayalah bahwa engkau menerima upah bukan sekedar dari manusia. Engkau menerima upah datangnya dari Tuhan. Manusia yang menggaji kamu hanya saluran, hanya alat dipakai untuk memberkati kita semua. Mari kita tutup Alkitab, kita bangkit berdiri. Lagu yang tadi. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosaku, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Kalau kita berbicara tentang pengorbanan, maka kita harus mengingat apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun lalu di atas kayu salib. Sehingga saat kita mau berkorban untuk orang lain, korban kita bukan sesuatu yang transaksional, tetapi karena kita mengerti Dia yang lebih dahulu berkorban untuk kita. Dia yang lebih dulu berinisiatif memberikan kita hidupnya sehingga kita bisa hidup saat ini. Makanya dengan korban darah yang tercurah, Dia ampuni kita, Dia layakkan kita. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Amin, haleluya. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia, selamatkanku
saja. Sambil angkat tanganmu katakan Engkau ku sembah. Amin. Yes. Amin, 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 amin. Ngomong sama Tuhan, Engkau ku sembah. Yes. Amin Tuhan. Yes. Mari dengan segenap hatimu kita nyatakan tahukah engkau saat engkau berkata engkau ku sembah, engkau bisa menghadap Tuhan, engkau bisa mengatakan kami engkau yang terindah. Itu karena apa yang sudah dia lakukan 2000 tahun lalu di kayu salib di sana. Dia yang melayakkan kita sehingga kita bisa berjumpa dengan Bapa, kita bisa memanggil Allah kita dengan kata Bapa. Itu karena pengorbanannya di kayu salib. Kita bisa berkorban untuk orang lain karena dia yang lebih dulu berkorban buat kita. Sehingga apa yang kita lakukan sehingga kehidupan kita yang berdampak. Bukan karena kita menginginkan imbal balik, tapi karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah ditebus. Hari ini kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Tapi sebelum kau bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, mari minta Tuhan melayakkan kehidupanmu. Mari minta Tuhan ampuni setiap pelanggaran dan dosa-dosa kita. Mungkin kita berdosa dengan pikiran kita, mungkin kita berdosa dengan mulut kita, mungkin kita berdosa dengan tangan kita, mungkin kita berdosa tanpa kita tahu kita sakitin teman kita sakitin orang tua kita sakitin saudara kita. Sebelum kau masuk dalam perjamuan kudus, kau boleh minta ampun sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan, Tuhan ampuni aku Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Minta Tuhan untuk melayakkan kita malam hari ini. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kalau kami menyakiti hati orang-orang terdekat kami menyakiti orang-orang dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami berbuat dosa dengan pikiran kami, dengan apa yang kami lihat, kami mohon ampun Tuhan. Kami mau siap bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Ampuni setiap kami yang hadir malam hari ini. Haleluya, haleluya. Engkau boleh siapkan roti dan anggur. Bagi yang belum menerima, teman-teman Asar, boleh ke belakang minta sama teman-teman Asar. Bagi yang belum menerima, bagi engkau yang sudah menerima, mari kita persiapkan roti dan anggur. Angkat roti lebih tinggi dari kepalamu dan dengarkan firman Tuhan.
dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa kita. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari siapkan cawan yang di dalamnya ada anggur. Angkat lebih tinggi dari kepalamu. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah engkau, anggur yang ada di cawan, yang ada di tangan kita adalah darah Kristus yang dicurahkan untuk penebusan dosamu dan dosaku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu mengucap syukur. Mari engkau malam hari ini kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbananmu Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Katakan terima kasih buat kebaikanmu Tuhan, buat kasih setiamu, buat pengorbananmu Tuhan, buat kebaikanmu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, buat kasih setiamu. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan.
kami berterima kasih buat pengorbananmu 2000 tahun lalu. Sehingga kami sanggup berkorban untuk orang lain. Kami belajar malam hari ini Tuhan, bagaimana kami bisa menjadi pribadi yang berdampak. Hamba-Mu sudah memberitakan firman Tuhan, biar apa-Mu yang hamba memberitakan, dimaterikan dalam setiap hati anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, mereka mengingat, Roh Kudus akan membantu mengingatkan. Roh Kudus akan menuntun kita semua. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini Tuhan. Dan biar itu dimaterikan dalam hati anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur juga Tuhan, sebentar kami akan membawa persembahan kami. Tuhan tolong, biar persembahan kami menjadi bau yang harum di hadapan-Mu. Mungkin jumlahnya nominalnya tidak besar, tetapi kami yakin dan percaya kalau kami memberikan yang terbaik dari hati kami, yang terbaik dari hidup kami, Engkau akan mengubah itu menjadi sesuatu yang berdampak buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hamba-Mu juga terus berdoa untuk ayat-ayat yang sudah Tuhan sediakan di depan. Biar pada saat kami mengambilnya, biar itu menjadi pegangan, menjadi pengingat bahwa Engkau yang menyertai kami, bahwa Engkau yang memberkati kami. Kami serahkan ayat-ayat yang di depan yang tersedia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar mereka mengambilnya dengan tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap sama-sama memberikan persembahan. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Sambil mempersiapkan persembahan kita, jangan lupa persembahan yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, yang kedua untuk gereja, yang ketiga nanti ada amplop persepuluhan bagi yang ingin memberikan persepuluhan. Lalu kemudian jangan lupa setelah kemudian meletakkan persembahan sesuai dengan kotaknya masing-masing, silakan bagi yang belum mengambil ayat tahunan, di depan sudah ada ayat tahunan, nanti silakan diambil. Yang ngerti katakan amin. Kalau yang sudah mengambil, jangan ambil lagi, nanti bingung gitu ya. Ya bagus kalau dua-duanya menguatkan. Kalau salah satunya berbicara, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nah, nanti bingung gitu ya. Gitu, nanti datang ke saya, Kak, saya kok dapat 2 ya? Kamu yang ambil 2, bukan dapat 2. Gitu ya. Jadi ambil saja cukup, yang sudah mengambil, tidak usah ambil lagi. Yang belum mengambil, silakan mengambil. Yang mengerti katakan amin. Persembahan dimulai dari sebelah kiri, paling sebelah kiri, kemudian baris tengah, kemudian baris kanan saya. Amin. Yang ngerti katakan yes. Mari kita menaikkan sebuah pujian. Datang ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam belantara
kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, berikan kemenangan bagi Tuhan kita. Saya persilakan teman-teman kembali duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Saya persilakan kepada tim multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Cepat saja yang berulang tahun sepanjang bulan Januari. Mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Angkat tangan. Ada? Lalu segera pulang. Enggak, Mbak maju ke depan sini. Gitu ya. Ayo silakan yang berulang tahun sepanjang bulan Januari dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Januari. Silakan maju ke depan, kita akan doakan dan menerima souvenir yang cantik dari gereja. Gitu ya. Silakan maju ke depan, jangan malu-malu ya. Jangan malu-malu, silakan yang bulan Januari. Ada lagi? Nah, iya benar. Ada lagi? Silakan. Ada lagi silakan. Gak ada, cuma 2 ini aja.
Menyesal loh kalau nggak dapat itu. Ya. Karena yang sudah mendapatkannya pengen minta lagi, jadi pengen ulang tahun terus. Tidak apa-apa, yang penting traktirannya yang banyak gitu ya. Ada lagi? Rekan-rekan yang berulang tahun? Halo? Nggak ada? Oke baik. Mari kita angkat tangan kita arahkan ke rekan-rekan kita yang berulang tahun. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu kedua anak kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang Kau tambahkan umurnya 1 tahun lagi. Tuhan akan memintakan berkat ke atas-Mu. Yang memberkati Engkau. Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaan yang melimpah. Dia akan memberkati segala apapun yang dilakukan dengan tangan-Mu. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Tuhan akan menyertai segala aktivitasmu. Di tempat di mana Engkau berdiri akan ada penyertaan Tuhan. Di usia yang ditambahkan Tuhan hari ini, sepanjang bulan ini, yakin dan percaya penyertaan Tuhan nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan. Sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Haleluya. Kata pemain musik kalau nambah 1 kali lagi harus ditraktir mereka katanya. Ya, di mana? Di alto. Oh, maunya ya. Gitu. Baik. Pengumuman yang kedua, ya. Dengar baik, ya. Jadi sepanjang minggu ini tidak ada kegiatan karena nanti dimulai kegiatan di bulan Februari. Yang ngerti katakan amin. Ya, karena kita masih tunggu-tunggu teman-teman kita yang dari kampung. Yang dari kampung yang menyelesaikan secara online, cepat-cepat jangan pulang. Gitu ya. Terutama yang daerah-daerah sana gitu ya. Ayo rival cepat pulang gitu ya. Yang mau pulang besok ujian. Ya. Jangan lupa ya, jangan lupakan tanggung jawabmu kalau sudah pulang kampung. Nah, gitu ya. Oke baik, yang berikutnya dengar baik-baik semuanya. Ya. Bagi yang pertama kali hadir di tempat ini, saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Bagi yang belum punya tempat ibadah tetap, boleh bergabung bersama dengan kami. Nah di depan kita semua sudah ada namanya form selamat datang yang kecil. Boleh teman-teman Aser membawa pulpen, yang mau mengisi silakan. Setelah diisi nanti boleh ditukarkan dengan souvenir yang sudah teman-teman siapkan nanti pada saat keluar. Ditukarkan dengan souvenir, di sini kerjanya bagi-bagi hadiah aja gitu ya. Itu ya. Jadi silakan ditukarkan. Selain itu teman-teman Aser juga membawa form permohonan doa. Jadi kita akan bantu permohonan doa teman-teman semua. Bapak Ibu Saudara sekalian. Nanti kan kita doakan di menara doa kita. Menara doa Pondok Daud yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore. Jadi silakan ditulis saja. Pulpennya dan formnya ada sama teman-teman Aser. Silakan. Ya. Sudah jelas saya pikir kita semua bagi yang belum punya tempat beribadah bertumbuh. Sini tempat yang baik, makanya setelah nanti jangan langsung pulang. Di bawah nanti ada fellowship bersama-sama, kita bisa kenalan, mengenal satu dengan yang lain. Yang mengerti katakan amin. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Ada lagi saya takut lupa. Gitu ya, maklum sudah agak sedikit ini ya. Gitu. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita untuk bangkit berdiri.
Tuhan Yesus buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu yang nyata atas setiap hati kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh mengikuti ibadah. Kami bersyukur Tuhan, kalau pada malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kalau malam hari ini kami boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, biarlah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang berbaharum di hadapan-Mu Bapa. Dan Engkau disenangkan atas setiap pujian kami Tuhan. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami setiap anak-anak-Mu Tuhan, kami setiap jemaat-Mu, kami mau bersatu hati menaikkan doa-doa kami ke hadapan Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian pelayanan di tempat ini Tuhan, di ibadah pada malam hari ini. Kami percaya Bapa, pemakaian Tuhan akan semakin luar biasa dalam kehidupan mereka. Pelayanan apapun yang mereka ambil Tuhan Yesus, biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau semakin pertambahkan talenta yang daripada Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa, untuk hamba-Mu, Pastor Esra yang telah memberkati kami semua lewat pemberitaan firman Tuhan. Biar pemakaian Tuhan semakin luar biasa dalam hidupnya. Dan banyak-banyak jiwa dimenangkan oleh untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir. Mungkin yang sedang sakit, Bapa, kami percaya Engkau Allah yang maha menyembuhkan. Engkau angkat segala sakit penyakitnya Tuhan. Dan minggu berikutnya kami akan sama-sama kembali berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum sempat datang pada malam hari ini, mungkin yang lalai Tuhan. Engkau ketuk pintu hati mereka Bapa. Engkau tarik mereka dengan kuat tangan kasih-Mu Tuhan. Biar mereka boleh sama-sama kembali berkumpul di tempat ini. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Teman-teman kami yang masih dalam luar kota Bapa, masih dalam perjalanan mungkin ke tempat ini, ke kota ini Tuhan. Kau tutup bungkus sertai mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan Yesus selalu menyertai. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami juga berdoa, kami bersatu hati Tuhan bersepakat menaikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tempat di mana Tuhan Yesus kami berdiri, kami percaya damai sejahtera Tuhan dinyatakan. Kami percaya Tuhan kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi bangsa kami. Dan kami akan melihat Tuhan, kemuliaan dari kemuliaan akan semakin Tuhan nyatakan. Ada pertobatan besar-besar yang akan terjadi di bangsa kami Tuhan. Pemerintahan yang Tuhan percayakan di bangsa kami Bapa. Engkau berikan otoritas daripada surga-Mu Bapa, biar dapat memerintah dengan baik sesuai dan suruh dan kehendaknya Tuhan. Damai sejahtera melimpah atas bangsa kami. Untuk kota kami Makassar Tuhan, di mana Yesus menempatkan kami di kota ini Tuhan Yesus, kami percaya akan terjadi penuaian jiwa di kota ini Tuhan. Kami percaya damai sejahtera Tuhan dinyatakan atas kota ini Bapa. Setiap pembangunan yang sementara berjalan Tuhan, setiap program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah Tuhan, kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan, biar jadi sesuai dan suruh dan kehendaknya Tuhan. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Engkau Allah yang maha menyediakan Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyiapkan lapangan pekerjaan yang terbaik. Bertemu dengan orang-orang yang baik Tuhan. Bertemu dengan pemimpin yang baik. Di mana Tuhan Yesus menempatkan mereka. Dan dimanapun Tuhan menempatkan, biar kami boleh menjadi berkat Bapa. Bapa, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, untuk jemaat Tuhan yang masih sedang berkuliah Tuhan Yesus. Engkau berikan kami hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Kami tidak mampu menjalankan semuanya Tuhan tanpa pertolongan yang daripada-Mu. Dan kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Bapa. Bapa yang baik, pada malam hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk penuaian jiwa di gereja kami Tuhan, di GBI Oikumene di tempat ini, di komunitas kami Gol Sisi Tuhan. Kami bersyukur untuk jiwa-jiwa yang sudah Tuhan taruh di tempat ini, biar kami semakin bertumbuh dalam kasih-Nya Tuhan. Dan kami percaya Bapa, ke depan kami akan melihat keajaiban demi keajaiban Tuhan kerjakan lebih dahsyat lagi di tempat ini Tuhan, di gereja kami Tuhan. Engkau jadikan kami perpanjangan tangan-Mu Bapa, lewat perkataan kami Tuhan, lewat perbuatan kami, lewat tingkah laku kami, orang-orang melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan kami sama-sama datang di tempat ini, kami haus dan rindu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa juga untuk orang tua kami yang di kampung atau yang berada dengan kami di kota ini Tuhan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka, apapun yang menjadi pekerjaan mereka Tuhan Yesus menyertai. Bapa yang baik, kami yang akan menjalankan ujian ke depannya, apapun bentuk ujian yang kami ikuti Tuhan Yesus, Kau berikan kami hikmat-Mu Tuhan, kepintaran yang daripada Tuhan dinyatakan, ketekunan yang daripada Tuhan dinyatakan, biar kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini Tuhan Yesus, kami percaya pemakaian Tuhan akan semakin luar biasa dalam hidup mereka Tuhan. Berkat Tuhan akan semakin dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap kami anak-anak-Mu Tuhan pada malam hari ini.
untuk setiap kami jemaat-Mu Tuhan yang pada malam hari ini datang beribadah di tempat ini Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biar kami tidak mencari tempat yang lain Bapa, namun hanya Yesus sumber pengharapan kami, hanya Yesus pertolongan dalam hidup kami. Biar kami mau merendahkan lutut kami Tuhan, menaikkan doa-doa kami ke hadapan Tuhan, karena Tuhan Yesus yang memberikan jawaban yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Bapa, di minggu yang akan datang ke depan Tuhan, apapun yang menjadi aktivitas kami, pertemukan kami dengan orang-orang yang baik. Kalau Tuhan mau proses kami Bapa, mampukan kami Tuhan, biar Roh Kudus semua menyertai kehidupan kami. Kami tetap juga berdoa untuk Ibu Gembala di tempat ini dalam masa tuanya. Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidupnya Tuhan. Damai sejahtera melingkupi hatinya Tuhan. Kami berdoa untuk mentor rohani kami, Kak Esra, Kak Debbie Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Yesus sumber pengharapan mereka. Apapun yang mereka butuhkan, Tuhan Yesus Allah yang maha mencukupkan. Kami percaya visi dan misinya Tuhan akan semakin dinyatakan melalui pelayanan mereka Bapa. Pekerjaan mereka diberkati Tuhan, keluarga mereka diberkati Tuhan. Untuk anaknya Dev Tuhan, dalam pertumbuhannya kami akan melihat tangan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kehidupan anak ini. Kami akan melihat keajaiban Tuhan dinyatakan dan anak ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Ini hidup kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Gereja ini Tuhan, jemaat di tempat ini, apapun kegiatan kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biar setiap apa yang kami lakukan Bapa, rencana Tuhan yang terbaik, hadirat Tuhan dinyatakan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa bersama. Demikian. Bapa kami yang di surga, Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yaitu langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Anak Bapa, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua dalam kebenaran dan kasih, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat tahun baru, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan bersatu teduh sejenak.